Baik ya. 1, aku mahasiswa muslim. 2, ceria. Kalau 3, penuh cinta, gitu ya. 3, penuh cinta. Oke. 1, aku mahasiswa muslim. 2, ceria. 3, penuh cinta. Iya, baik. Takbir, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini atas segala keberkahan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di musola yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan pada pagi hari ini insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah menjadi bukti bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah insyaallah yang kelak mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di pagi hari ini dengan penuh kesyukuran. Pertama karena insya Allah dengan kita hadir di sini, jadi dalam Islam itu ada beberapa niat yang itu bisa kita kumpulkan dan setiap niat itu menjadi kebaikan bagi kita. Satu acara niatnya banyak, nah gitu ya. 1, niat kita silaturahim. 2, niat kita menuntut ilmu ya. 3, apa lagi? Niat kita apa? Silaturahim, menuntut ilmu, apa lagi? Ya. Berdakwah. Ya kan berdakwah kan? Berdakwah. Ya, kita hadir di sini dalam rangka syiar itu dakwah. Sudah di-share belum flyernya? Sudah. Undangannya ke seluruh mahasiswa atau khusus? Khusus. Ya, paling tidak mahasiswa jurusan bahasa Inggris itu banyak ya. Undangannya ke seluruh mahasiswa jurusan bahasa Inggris, dan ya qadarullahnya kita hari ini yang hadir, ya kan? Nasrul Fikroh wa dakwah, tolabul ilmi, silaturahim. Apa lagi? Ayo kita kumpulkan. Apa lagi? Ada lagi? Hah? Ya silakan dikumpulkan ya. Sedekah. Oh, sedekah. Ada yang berinfak hari ini? Ini bisa kita beli hasil dari kantong-kantong kita sendiri. Itu dalam dakwah namanya sundukuna cuyuguna ya. Jadi kita membiayai dakwah kita sendiri. Wah, ini termasuk ya hikmah Isra Mi'raj. Hikmah Isra Mi'raj. Baik teman-teman semuanya, banyak kebaikan yang bisa kita niatkan. Berniat saja kita itu sudah dihitung sebagai niat, sebagai amal soleh ya. Maka beruntung kita yang beragama muslim ini baru berniat saja sudah dihitung sebagai amal soleh. Beda dengan yang nggak baik. Ada teman-teman hari ini niat nanti saya kalau pulang mau tukar sendal gitu. Kebetulan sendal saya agak-agak tipis gitu. Nanti saya pulang duluan saya akan tukar sendal. Niatnya baik atau tidak? Tidak. Tapi kalau teman-teman punya sendal yang baik mau ditukarkan, nanti saya mau cari sendal yang jelek, nah itu baik ya. Itu boleh. Tapi nanti yang punya karena tawadhu kan ya,
Dia nengok sendal bagus itu tak mau dia ngambil. Dia rela pulang ceker atau alas kakinya nggak dipakainya, ketimbang harus memakai sendal yang bukan haknya. Wah, ini hati-hati dia. Pernah punya pengalaman kayak gini? Pulang dari masjid nggak ada sendal, yang ada sendal yang lain gitu, tapi kita tak mau pakai, ya. Baik teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan karena kita bisa bersilaturahim, bisa thalabul ilmi, dan boleh jadi yang di depan ini tidak lebih tahu dari yang ini di depan ya. Tidak lebih tahu dari teman-teman semuanya ya. Mungkin hanya duluan membaca atau duluan mendengarkan ya. Ya, yang baru saya baca ini mungkin sudah pernah ada ya. Ini ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ya. Beliau ini sudah wafat. Wafatnya ini ketika beliau sholat di masjid, kemudian kalau tidak salah ada serangan ya. Jadi ada orang yang nggak suka, jadi beliau syahid di dalam masjid, meninggalnya ya. Ini beliau menulis buku Sirah Nabawiyah. Baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Yang membuat air ini bernilai apa kira-kira? Yang membuat air ini bernilai ya. Biasanya ada jangan diterima bila segel rusak. Don't accept if seal broken gitu lah kira-kira ya. Jangan diterima jika segel rusak gitu. Jadi segel ini sangat menentukan. Kemudian apa teman-teman semuanya ya, air ini kita mau meminumnya karena apa? Disegel. Kalau orang jual, kalau segelnya nggak ada, kayak mana? Ragu kita ya, jangan-jangan udah disuntikkan sesuatu nih. Nah kemudian kita rela membeli air ini dengan harga mahal karena ada apanya nih? Ada mereknya. Kalau kita jalan ke stadion itu satunya ini dijual berapa? 4.000 atau 3.000 ya, lupa saya. Biasanya ada 2 gitu, satu kantong ya. 6.000 apa berapa gitu ya. Kalau di Car Free Day lain lagi, agak naik harganya ya. Ternyata air ini berubah tempat itu juga mahal gitu ya. Air ini di bandara baru masuk di pintu, pokoknya bagian apa tuh di bawah, mungkin harganya masih 5.000. Begitu naik sampai ke atas, harganya udah berapa? Bisa 10 ribuan. Begitu naik lagi sampai di pesawatnya, udah beda lagi harganya ya. Ternyata berpindah tempat juga harganya menjadi berbeda. Ada label, ada apa nih? Segel, ada label ya. Terus apa? Padahal yang dijual air ya. Nah, teman-teman semuanya, berarti apa? Ini menunjukkan bahwa ya, kalau kita ibaratkan diri kita apa nih? Ya. Segel itu penting ya. Segel itu penting ya. Segel itu ibaratnya apa itu ya? Segel itu kan pengaman supaya aman dari gangguan atau hal-hal yang meragukan ya. Nah, oleh karenanya begitu juga kita ya. Kita pastikan bahwa diri kita ini ya, ini bisa aman dari gangguan dan sebagainya. Kemudian apa? Perlu apa ini? Perlu label. Label itu apa ya? Making Islam is the guideline and even as the final destination. Kita perlu menjadikan ya, kita butuh pemandu, butuh apa ya, sesuatu yang mengarahkan kita, sesuatu yang menjadi citra diri kita. Dan ini semuanya ada di Isra Mi'raj ini ya.
Baik teman-teman semuanya, nanti ada peristiwa di saat Rasulullah SAW itu mengalami Isra Mi'raj, dikasih dua pilihan minuman, ya kan? Ada minuman yang satunya berisi susu dan ada satu lagi minuman yang berisi khamar, ya. Ternyata Rasulullah tidak memilih minuman yang berisi khamar, tapi ayat-ayat Makkiyah itulah, ya, ayat-ayat yang diturunkan pada saat Rasulullah SAW itu dakwah di Mekah, dan dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kita mengenal ada sahabat-sahabat Nabi yang mengalami penyiksaan, ya. Ada Bilal bin Rabah namanya, yang muazin di masa Nabi saat itu, ya, yang saat itu, ya, ketahuan beliau mengucapkan atau mengikuti Rasulullah SAW, ya, maka siksaan yang ditempa Bilal bin Rabah. Ada lagi sahabat-sahabat yang lainnya, Ammar bin Yasir misalnya, atau ayahnya Yasir, ya, yang dalam sejarah itu kita baca Yasir itu disiksa, badannya itu dipisahkan, ya, dipisahkan oleh kuda, ya. Kemudian ada juga ibundanya, ya, Sahidah pertama, siapa namanya, ya, Sumayyah, ya, beliau juga wafat ditombak, ya, ditombak. Dan banyak kisah-kisah yang memilukan, ya, ini yang dialami oleh para sahabat-sahabat Nabi ketika mereka ketahuan mengikuti dakwahnya Rasulullah. Saat ini kan kita ini sedang ini, ya, ikut kajian gitulah. Nah, ini namanya sudah era jahriyah, era terbuka. Kalau di masa Nabi mungkin masanya masa Madaniyah, ya. Tapi kalau di Mekah nggak bisa kayak gini, ya. Masuk rumah sembunyi-sembunyi gitu, ya. Jangan sampai kelihatan sendalnya. Pokoknya jangan sampai ketahuan orang. Ya, itu namanya dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, di saat dakwah itu membutuhkan penopang, membutuhkan bantuan, ada yang pokoknya saat itu dakwahnya Nabi itu penuh dengan cobaan, tapi ada yang nggak mau orang mengganggu Nabi, ya. Karena apa? Ada pamannya. Paman Nabi namanya siapa? Abu Thalib, ya. Di saat Abu Thalib ada, itu orang-orang kafir Quraisy tak mau mengganggu. Cuma masalahnya Rasulullah tak diganggu, cuma yang lainnya, ya, itu bisa kena, ya, begitu, ya. Tapi Rasulullah aman, dan ketika Rasulullah menyampaikan dakwah, Rasulullah selalu aman gitu. Pokoknya orang terima atau nggak terima pada saat itu masih mau mendengarkan lah gitu. Ketika ada pamannya, ya. Qadarullah-nya kemudian di tahun ini, di tahun 10 kenabian ini, paman beliau diwafatkan oleh Allah. Kemudian tidak cukup itu juga, istrinya Khadijah, ya, yang menjadi tempat, ya, berbagi cerita, penghibur gitu, ya, tempat Rasulullah menyandarkan kepalanya di saat itu, ya, butuh ditenangkan. Khadijah, istri beliau, selalu hadir. Dan Khadijah adalah wanita yang rela berkorban dengan harta dan jiwanya. Sampai teman-teman semuanya, kita membaca ada pernyataan Khadijah itu, seandainya ini udah hartanya udah habis, seandainya tulang-tulangku ini di saat nanti aku wafat masih bisa untuk menyambung dakwah gitu, maka ini pun akan diberikan tulang-tulangnya. Sampai seperti itu, ya. Jadi bayangkan, ya, Rasulullah menikah dengan wanita yang lebih kaya. Meskipun Rasulullah SAW itu di saat meminang Khadijah, melamar Khadijah, itu jangan dibayangkan seperti sekarang hanya sekedar seperangkat alat sholat dibayar tunai gitu, enggak, ya. Justru, ya, Rasulullah SAW karena memuliakan wanita, ya, sampai kita dengar sampai ada 40 ekor unta untuk melamar Khadijah.
Artinya Rasulullah SAW itu ya hantarannya luar biasa ya, karena memuliakan wanita. Tidak seperti sekarang ya, hanya seperangkat alat sholat dibayar tunai begitu ya. Cuma dalam Islam begitu ya. Kalau di laki-lakinya ya itu berikan mahar terbaik. Kalau di perempuannya itu sunahnya jangan meminta mahar yang terlalu tinggi sehingga para lelaki itu tak mau datang. Nah, gitu. Jadi sunahnya kalau perempuan merendahkan maharnya, kalau laki-laki motivasinya tinggikan maharnya. Berikan mahar yang terbaik bagi wanita karena mau hidup bersama gitu ya. Udah siap semua ini? Belum lah ya. Udah Ustaz gitu. Nah, tapi ilmu ini penting supaya apa? Nanti teman-teman semuanya berhadapan dengan para orang tua yang paradigmanya itu masih yang lama ya. Kamu mau melamar anakku wanitiro gitu. Sehingga apa, banyak laki-laki itu mundur ya. Kenapa? Pihak orang tuanya meminta hantarannya itu sekian juta gitu, 100 juta atau berapa, sehingga apa? Mikir nih laki-laki yang mendatang, bagus cari yang lain aja lah. Baik teman-teman semuanya, merefleksikan ini ya, kemudian tahu Khadijah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selama ini menjadi tempat bergantung, perlindungan, bisa mengamankan, nggak ada. Sehingga apa teman-temannya? Setelah pasca wafatnya Abu Thalib ya dan Khadijah, semakin berani orang kafir Quraisy ya. Ketika Rasulullah itu mau mendakwah itu tak mau dengar deh ya. Dan bahkan Rasulullah itu sudah ya, kalau sebelumnya mungkin masih segan sama pamannya, pasca wafatnya pamannya dan Khadijah ini udah semakin sering Rasulullah kena ganggu. Dan bahkan pernah suatu kali ditipu kotoran tai unta gitu ya, sampai anaknya itu Fatimah ya, itu ya sedih gitu ya, sedih karena melihat ayahnya ditimpukin kotoran unta. Baik teman-teman semuanya, kemudian intinya ini ya, nggak ada lagi yang melindungi Rasulullah ya. Terus Rasulullah juga kalau butuh hiburan, butuh tempat curhat, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Yang ini kemudian ya menjadikan Rasulullah SAW yang mengalami ya tentu saja sebagai manusiawi mengalami kesedihan ya. Tapi teman-teman semuanya, di tahun ini kan tahunnya namanya Amul Husni ya, Husni, H-U-Z-N-I, Husni, tahun berduka cita gitu. Tapi yang perlu kita pahami, berduka citanya Rasulullah itu bukan hanya karena wafatnya pamannya dan istrinya, tapi apa berdukanya? Sedihnya ya, sedihnya karena setiap kali dia berdakwah ya, orang tak mau dengar dia, dan bahkan cacian, makian, dan hinaan begitu ya. Kemudian Rasulullah SAW pengen ekspansi dakwah, bukan hanya di Mekah, tapi Rasulullah SAW ekspansi ke yang namanya daerahnya namanya Taif ya. Ini penting kita pahami sebelum kita masuk Isra Mi'raj ya. Nah teman-teman semuanya, ketika Taif itu dikabarkan perjalanannya itu sekitar 100 km. 100 km itu kalau Pekanbaru Bangkinang itu berapa kilo? Berapa? Dulu nggak ada kendaraan yang cepat, nggak ada bus, nggak ada Gojek, nggak ada apa lagi. Ya kendaraannya paling kuda, unta gitu ya. Yang jelas saat itu ditempuh dengan berjalan kaki, jadilah kira-kira ya. Perjalanan 100 km untuk mendakwahi orang-orang yang ada di Taif.
Rasulullah SAW silaturahim ke pembesar di Taif itu ternyata apa? Ya, malah kemudian Rasulullah SAW mengalami pengusiran, ya, dan lebih dahsyat lagi, ya, cacian makian, dan bahkan kalau ini bukan kotoran lagi, anak-anak kecil, perempuan, semuanya tua muda melempar batu, sampai akhirnya ada sosok yang senantiasa bersama Rasulullah itu Zaid bin Harithah, ya, menjadi tamengnya gitu, ya, dan berdarah-darah tentunya. Jadi teman-teman semuanya, ya, sampailah kemudian Rasulullah SAW tiba di daerah kebun. Kebetulan kebun itu miliknya orang Nasrani gitu, ya. Nah di saat kondisi seperti itu Rasulullah istirahat dan para sahabatnya, ya, termasuk tadi yang luka-luka, ya, karena melindungi. Antum bayangkan nih, ada Rasulullah, kemudian setiap orang melempar, ada sahabat Rasulullah SAW itu yang jadi tamengnya gitu, ya. Dialah namanya Zaid bin Harithah, ya. Zaid bin Harithah itu ya termasuk anak angkatnya Rasulullah SAW. Baik teman-teman semuanya, dalam kondisi seperti ini mungkin kita pernah, ya, mendengar kisahnya. Di saat seperti ini hadir malaikat Jibril yang menawarkan, ya, ingin mengangkat gunung dan menimpakan kepada penduduk yang mengusir mereka itu. Tapi kemudian, ya, saat itu Rasulullah SAW menyampaikan, aku ingin agar ya, kalau bukan mereka hari ini yang beriman, paling tidak anak cucu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika diusir itu Rasulullah berdoa loh, ya, dan doanya itu bukan ya Allah hukumlah mereka, ya Allah hancurkan mereka, tidak, ya. Tapi doa terbaik, doa minta kesabaran dan doa ini kepasrahan, begitulah, kepasrahan. Seandainya engkau tidak murka saja ya Allah, aku bahagia, sampai kayak gitu. Karena apa? Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan dakwah tapi tak diterima, ya. Baik, sampai di momen ini teman-teman semuanya, ya, kita ambil hikmahnya, ya. Baik, hikmah yang pertama adalah bahwa teman-teman semuanya, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan penuh kesempurnaan ini, ya. Untuk apa? Jadi ada 3 pertanyaan kan sebenarnya. Kita ini, ya, berasal dari mana? Kita ini untuk apa? Dan nanti mau kemana? Gitu kan? Final destination ini kan tempat persinggahan terakhir gitu, ya. Iya. Nah, tempat persinggahan terakhir itu kita kemana? Kita ini asalnya dari mana? Kita ini untuk apa? Dan kita mau kemana? Dan ini sebenarnya dijawab di peristiwa Isra Mi'raj. Dan teman-teman semuanya, tempat kita bersandar, ya. Mungkin hari ini kita punya ayah dan ibu, ya. Kalau qadarullahnya mungkin ada yang ibunya sudah wafat atau ayahnya sudah wafat, gitu, ya. Kalau saya, ayah saya yang sudah wafat, ibu masih ada, ya. Mertua saya tinggal ibu juga, jadi dua-duanya, ayah saya sama mertua saya yang laki-laki sudah nggak ada lagi, ya. Tentu saja saya sebagai anak nih, kan selama ini mungkin ada tempat, ya, tempat curhat mungkin sama ayah, tempat curhat sama ibu, tempat berbagi cerita gitu. Nah, qadarullahnya masih ada satu. Nah, teman-teman semuanya, selama ini Rasulullah SAW itu, ya, ada yang melindungi gitu kan, ada yang melindungi, ada tempat curhatnya ketika diintimidasi, ada yang menghalangi. Nah, di saat ini nggak ada. Apa yang Allah ingin pesankan kepada kita melalui Rasulullah SAW ini? Bahwa kalau kamu berlindung kepada manusia, kamu bersandar kepada manusia, ya, bersandar kepada orang yang punya jabatan, jabatannya akan habis, ya. Ini ada mahasiswa yang masuk karena apa? Ada pamannya mungkin dosen di sini, ada mungkin pamannya ada dekan di sini, ada mungkin saudaranya ada yang menjadi pembantu rektor di sini atau bahkan rektor gitu, ya. Sehingga apa?
aman, kamu bisa masuk ke sana aman, gitu kan? Iya. Ada yang mendeking kayak gitu kan? Ya, atau pokoknya aman lah gitu. Karena kita merasa ada yang mendeking. Nah, sementara ada mahasiswa yang Bismillah, saya ikut tes, saya ikut PBUD, saya ikut macam-macam lagi. Di sini nggak lulus, di sana nggak lulus, di sana lulus sih, ya kan? Siapa di sini yang lulus karena ada tanda tangan? Ya, kalau nggak salah rektor di Lampung itu kena periksa, ya. Ditambah lagi mantan rektor Unri itu juga menjadi saksi gambarnya, ya kan? Ada apa? Karena ada sekian mahasiswa yang itu mendapatkan rekomendasi. Nah, teman-teman semuanya, ya kalau di saat mereka menjabat, oke lah. Kalau nggak ada, atau tenang, kita kan aktif di BEM nih, pasti nanti bisa dapat beasiswa nih. Gitu. Diandalkan apa? Karena aktif di BEM, ada abang itu yang bisa nolong, tenang. Gitu. Ya kan? Atau kita menyandarkan, tenang nih, kita ada dosen yang pokoknya kalau dengan dia aman lah gitu. Ya, kita bersandar kepada manusia ya nggak selamanya bisa kuat, manusia juga lemah dan pada akhirnya juga mati gitu. Allah ingin memesankan bahwa sandaran terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman ingin sukses, jangan mengandalkan orang lain, ya. Bismillah, saya bisa kok, gitu. Ya. Meskipun mungkin ada teman yang bisa bantu, cuma jangan karena dia gitu loh, ya. Jangan karena dia. Nanti mau jadi PNS, tenang, ada orang dalam di sana, gitu. Jadi apa? Seolah-olah mengecilkan peran Allah gitu. Dia jadi PNS itu karena orang dalam, ya. Atau antum bisa jadi dosen ini karena apa? Tenang, kan kita kenal dengan orang dalam, ya. Orang dalam boleh pakai orang dalam, ya. Tapi, ya, yang menentukan juga kan semuanya juga Allah, ya kan? Allah tempat bersandar. Jadi Allah ingin melalui kisah ini Allah ingin menyampaikan pesan melalui Nabi kita Muhammad SAW bahwa kamu itu hanya boleh bersandar kepadaku. Abu Thalib itu milikku, Khadijah itu juga milikku, begitu. Bisa difahami ya? Bisa difahami ya? Iya. Ini pesannya diantaranya adalah tempat bergantungnya kita hanya pada Allah, tempat berlindungnya kita hanya kepada Allah, tempat mengadunya kita, curhat kita itu bukan Facebook, bukan WhatsApp, bukan Instagram, tapi siapa? Allah. Jadi kalau teman-teman baper, jangan hari ini hatiku sangat sedih sekali, temanku banyak yang ngejek, curhat ke Facebook, ya, curhat ke Instagram, gitu kan. Malas banget hari ini, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, itu ya pesannya, bahwa tempat kita bersandar bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Hikmah berikutnya adalah bahwa, ya, menyadarkan kepada kita, teman-teman semuanya, hari ini kita mesti sadar loh. Jangan-jangan nggak sadar. Berapa kali kita berdoa kepada Allah? Doanya kayak gini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus ya Allah, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah, ya, bukan jalannya orang-orang yang Kau sesatkan ya Allah, juga bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai ya Allah. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, kita mesti sadar bahwa jalan lurus itu adalah jalannya para nabi dan rasul. Jalannya siapa? Jalannya yang lurus itu? Nabi dan rasul. Tahu tidak jalannya nabi dan rasul itu kayak mana? Ya, ada di nasyid kayak gini.
Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Ngasih apa? Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kaburkah mata yang menatap pada debu yang pastikan hinggap? Gitu ya. Apa sambungannya lagi? Mengharap senang dalam berjuang, bagai merindui rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, ujungnya jauh, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Judulnya Sekeping Hati Dibawa Berlari. Ada itu di YouTube. Jadi teman-teman semuanya, mengharap senang dalam berjuang, teman-teman mau berbuat baik kayak gini, atau aku mau hijrah lah gitu, yang akhwat mau nutup aurat, mau jadi muslimah yang solehah gitu kan ya, yang menutup aurat, yang pakaiannya tidak ketat gitu ya, yang rajin ngaji, sholat, puasa, pokoknya jadi solehah gitu. Itu nggak akan sepi dari ujian ya. Nanti kamu jadi wanita yang nggak laku loh gitu. Nanti kamu sulit dapat pekerjaan gitu. Mana bisa jurusan bahasa Inggris ini soleh-soleh banget ya, nggak bisa gitu. Tapi kamu mau jadi ini apa, turis guide atau apa gitu kan, harus gaul, nggak kayak gitu tampilannya. Itu ada bisikan-bisikan ya, nggak itu. Kalau seperti itu nanti pelajaran Isra Mi'rajnya nggak masuk gitu ya. Jadi teman-teman semuanya ya, berharap senang dalam berjuang itu bagai merindui rembulan di tengah siang. Ada rembulan di tengah siang? Ya, nggak ada. Jadi kalau teman-teman mau hidupnya enak-enak gitu ya, ya, duduk datang apa rezeki gitu, apa nggak usah kuliah nggak usah rajin-rajin dapat nilai baik gitu kan. Pokoknya enak banget gitulah hidupnya, nggak perlu tantangan ya, nggak ada ejekan dosen, nggak ada apa, nggak ada tugas lalu kuliah, maunya enak-enak kayak gitu kan. Itu bagai merindui rembulan di tengah siang. Iya. Di sini yang ikhwan ada yang penggemar minum kopi, ya, ada. Kabarnya kopi yang mahal itu yang disajikan tanpa gula. Karena apa? Orang ingin menikmati pahitnya kopi itu, dan di dalam kepahitan kopi itu sesungguhnya ada kemanisan. Percaya atau tidak? Percaya minum kopi. Cuma teman-temannya akhwat nih minum kopi gitu, masa nanti jadi hitam, nggak mau lah minum kopi gitu. Enggak, yang menyebabkan hitam itu bukan kopi ya, ya. Yang menyebabkan hitam ya karena kita ini pigmennya memang asalnya hitam gitu kan ya, kecuali mungkin ada pakai apa, pakai pemutih itu namanya. Baik ya, itu ya. Jadi hari ini teman-teman semuanya, kita nggak kurang dari 17 kali bermohon pada Allah. Dan bahkan kalau ada yang rajin pakai rawatibnya, ada sholat yang mengiringi sholat fardu, hafal ya, yang ikhwan ya. Ada yang mu'akad, ada yang ghairu mu'akad ya. Kalau subuh itu, yang sebelum sholat subuh itu mu'akad atau ghairu mu'akad? Mu'akad namanya ya. Siapa yang sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia akan mendapatkan seolah-olah dunia dan seisinya. Wah, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ada 17 rakaat, berarti ada 17 kali kita berdoa kepada Allah, doanya yang sama. Ihdinas siratal mustaqim.
Kita ingin diberikan jalan yang lurus. Dan ketika kita menyadari bahwa jalan yang lurus itu jalannya para nabi dan rasul, persis seperti nasyid yang saya nyanyikan tadi, ya. Dia seolah-olah itu kapan lah sampainya gitu, ya. Kita mau berbuat baik sedikit aja, orang nggak mau dukung gitu loh. Saya pernah mendengar nih dari mahasiswa di sini juga kalau nggak salah, ya. Kalau dia mau mengadakan acara-acara yang berbau Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, mungkin ada MTQ gitu, payah kali uangnya keluar dari sini. Sudah di rogoh-rogoh gitu ya. Keluar yang warna apa nih namanya? Tapi kalau Pak, kami mau ada acara konser nih Pak, mendatangkan ini Pak, yang masanya kemungkinan sekian ribu orang gitu kan, ya, insya Allah nggak akan tekor lah, insya Allah. Kan ada kabarnya mahasiswa mana itu yang ngadakan konser musik, malah dia suruh membayar gitu. Ya. Oh, ternyata apa? Banyak yang nyumbang kalau kayak gini. Oke, Bapak nyumbang sekian. Gitu. Kayaknya nggak mikir-mikir gitu. Gambar Soekarno-Hatta itu bisa keluar. Tapi kalau acara, Pak, kita mau ngadakan acara Isra Mi'raj nih Pak. Kita mau ngundang ustadz, tapi ustadznya internal saja, gitu. Ustadz Hartono NPD namanya, gitu. Oke lah, Bapak berpartisipasi ya, tapi Bapak nggak bisa hadir. Masukkan kotak infak, gitu. Ya. Tapi kalau yang itu, Pak, ini rekeningnya Pak, oke, nanti Bapak transfer, gitu. Tapi itu sunatullahnya teman-teman semuanya, ya. Tanda kita itu baik dan jalan yang kita rintis ini baik, tak banyak orang suka, banyak ejekan, banyak cemoohan, ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau ada cemoohan, ejekan, ya, apa yang harus dilakukan? Nah ini, di masa Taif ini, ya, apakah Rasulullah SAW kemudian balik ke Mekah menghimpun pasukannya gitu, menghimpun sahabat-sahabatnya yang sudah loyal dengan dia, kemudian balik kita serang gitu? Ya, ternyata tidak. Malah ini malaikat sudah menawarkan ini. Coba bayangkan nih, antum kalau dihina, diejek, antum kenal dengan rektor gitu kan. Rektor menawarkan sama antum kan. Antum catat mahasiswa, kamu catat mahasiswa yang mengejek kamu, saya akan keluarkan dia. Oke Pak, gitu kan, tanpa apa, oke Pak gitu ya. Ya. Tapi kalau mahasiswa ini Esa ini enggak seperti itu ya. Pak, memang banyak ngejek sama saya Pak, tapi biarlah Pak, karena ini tanda jalan kebenaran mungkin Pak, biarlah Pak. Jadi kalau hari ini yang diundang teman-teman ini berapa mahasiswa jurusan bahasa Inggris? Ada 100 orang lebih lah ya, masa 100 orang gitu ya. Ya, 100 orang. Yang ikut sekian orang itu. Ya, berarti apa? Yang diberikan kekuatan oleh Allah, yang diberikan rezeki oleh Allah, ya yang hadir di sini. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa hadir di sini. Ya udah syukuri gitu ya. Syukuri. Karena apa teman-teman semuanya? Di saat yang sama kita punya kesibukan yang sama gitu ya dengan teman-teman kita yang lainnya, ya. Ada kawan-kawan kita itu tak bisa hadir di sini, sementara kalau kita bisa hadir di sini, berarti apa? Allah berikan hidayah kepada kita. Iya, digerakkannya tangan dan kaki kita ini, ya. Yang kita mungkin mestinya bergerak ke kanan, ternyata kita bergerak ke kiri gitu. Atau mestinya kita ke belakang, kita ke depan. Karena apa? Allah menggerakkan. Gitu ya. Ternyata apa? Ketidakbaikan orang, ejekan, umpatan, maka jangan dibalas dengan hal yang sama juga, tapi justru doakan dia, ya. Nah sekarang kan teman-teman ini ya, dia tidak mengejek kita, tapi dia mungkin perilakunya tak betul menurut kita, ya. Kan sering ada yang viral gitu ya, terus kita ngomentari, oh ini apa namanya, keviralan yang tidak perlu diviralkan. Masa hanya gara-gara
diputus pacarnya kemudian sedih, ini sesuatu yang diviralkan. Nah, kita ikut mengomentari gitu, ya. Ada bukunya Makna Rezeki, ya. Kalau orang marah, orang berbuat yang nggak baik, itu dia negatif energinya. Jadi kalau teman-teman semuanya juga ikut marah, ya, negatif, ya, ditambah negatif, tambah plus gitu loh, ya. Orang marah misalnya negatif 2, kita emosi juga itu negatif 2, berarti negatif 2 tambah negatif 2 jadi negatif 4, ya. Tapi kalau orang marah, kita hadapi dengan sikap positif, minimal 3 misalnya. Minus 2 ditambah 3 berapa? Masih plus 1, masih 1. Berarti masih menang kita. Makanya kenapa kalau orang marah kemudian kita marah juga jadi berkelahi dia? Ya karena minus ditambah minus jadi minus tambah minus, ya. Semakin kita minus juga. Nah, bayangkan jika Rasulullah saat itu marah karena diejek, maka nggak akan ada orang yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Ya, seolah Rasulullah ingin menggambarkan bahwa Islam itu selamat, Islam itu damai, Islam itu sejahtera, Islam itu menyatukan, Islam itu rahmatan lil alamin. Itulah begitu kira-kira teman-teman semuanya. Baik, ini episode, ya, masa sebelum Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya teman-teman semuanya masuk kepada ayat Al-Quran di Al-Quran surat ke-17 yang tadi dibacakan, ya, Al-Quran surat Al-Isra, ya, ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi teman-teman semuanya, di ayat ini subhanalladzi, ya, diawali dengan kata yang mensucikan nama Allah, ya. Ini kalau menurut dari Ustadz Adi Hidayat, ya, yang pakar Al-Quran, ya, ini menunjukkan bahwa ini ada suatu peristiwa besar, ada kabar besar, ya, yang Allah kabarkan, dan kabar ini pasti gitu loh, ya. Jadi kalau, ya, di ayat ini Allah menggambarkan, Allah memperjalankan hambanya, ya, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian Allah juga kabarkan Allah berkahi sekelilingnya. Nah, gitu. Kemudian ditutup juga Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Innahu was-samiul basir, ya. Nah, teman-teman semuanya, ini Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa kabar ini adalah pasti, ya. Bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mestinya apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini di Al-Qur'an surat Al-Anfal. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, ya, itu bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, merasa semakin bertambah keimanannya, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi kalau teman-teman semuanya, ya, melihat, menyaksikan keagungan Allah itu, wah, gitu, ya Allah, Allah itu baik banget, gitu, ya. Percaya nggak bahwa Allah itu baik banget sama kita? Ya, apa buktinya? Coba saya tanyakan, apa bedanya rezeki dengan gaji? Wah, ini sering saya tanyakan, ya. Tahu rezeki itu apa? Di sini sudah ada yang dapat gaji? Ada? Belum, ya? Gaji itu kalau misalnya teman-teman ada bekerja, ya, dari pekerjaan itu dikasih uang,
dapat upah itu berarti dapat gaji. Tapi ternyata ya, orang bisa nggak dapat gaji tapi selalu dapat rezeki, ya kan? Ya, ini belum jadi rezeki saya loh ini. Ini baru di hadapan saya ini, ya kan? Kapan dia menjadi rezeki? Kapan? Ketika saya makan, kemudian masuk diolah, kemudian apa? Makanan ini bermanfaat bagi tubuh saya, ya, itu menjadi rezeki. Yang di hadapan ini belum tentu jadi rezeki, gitu. Minuman ini belum tentu jadi rezeki. Jangan-jangan setelah ini saya nggak sempat minum, nggak sempat makan, saya pergi, gitu. Iya. Tapi ada yang selalu kita nggak menyadari itu rezeki. Apa coba? Yang kita hirup ini loh. Terus kan lagi makan nih kan, di dalam perut kita ini ada yang bekerja nih, ya. Ada apa? Ada bakteri-bakteri baik yang sedang membantu pencernaan makanan kita ini. Oh, rame, gitu, ya, rame, ya. Dan di tangan kita ini juga ada bakteri-bakterinya loh, ya kan? Yang tanpa sadar ini juga bermanfaat nih. Jadi kalau teman-teman makan memang sunahnya itu pakai tangan, bukan pakai sendok, pakai tangan. Kenapa kok pakai tangan? Ya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya karena tangan kita ini ya apa namanya, luar biasa. Makanya mak-mak kita itu jangan disentuh pakai tangan gitu. Kalau ada masakan yang baru diangetkan gitu ya, misalnya kita mau ngambil langsung, nggak boleh sama dia. Dia nggak tahu ilmunya. Rupanya ya, tangan kita ini ada bakterinya. Jadi kalau kita ngambil makanan di situ langsung, nyebarlah bakteri nyutep. Jadi makanan kita itu cepet basi. Mantep ya mak kita itu ya. Jangan ya, pakai sendok, pakai sendok ya. Baik teman-teman semuanya, ini ya. Jadi Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa apa yang Allah perjalanan ini ada sesuatu yang nyata ya, yang ketika ini dikabarkan ya, setelah Rasulullah proses Isra Mi'raj ini dikabarkan kepada teman-temannya, kepada orang-orang Quraisy itu ya, ternyata itu membagi kelompok-kelompok. Ada yang sepenuhnya yakin dengan berita itu dan bahkan semakin kuat keimanannya, tapi kemudian ada juga yang wah, bohong itu, Muhammad itu apa itu? Mimpi itu. Ya, diejek, malahan diejek. Nah, teman-teman semuanya ya. Jadi sebelum Rasulullah SAW diperjalankan ini, di peristiwa ini ya, apa yang terjadi peristiwanya ya? Rasulullah itu mengalami pensucian secara fisiknya ya. Pernah mungkin kita mendengar dada Rasulullah SAW dibelah, kemudian dibersihkan hatinya oleh siapa? Malaikat ya. Ya kita nggak mesti gimana cara membersihkannya ya, yang jelas kita mengetahui kisahnya demikian ya. Ini apa maksudnya teman-teman semuanya? Jadi dalam proses kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal yang mesti ada dalam diri kita adalah mari kita senantiasa mensucikan diri kita. Itu ya, ini jadi hikmahnya yang saya bilang ini ya tadi ya, dari mulai pra Isra Mi'raj ini sekarang kita mulai perjalanan ya. Jadi makanya penting, kenapa ketika kita mau sholat kita mesti bersuci ya, padahal bersuci itu sendiri sesuatu yang sunnah, tapi karena sholatnya itu sesuatu yang wajib, maka yang sunnah ini mengikuti jadi wajib. Jadinya kita harus mensucikan minimal fisik kita. Dan ketika kita melakukan sholat itu bukan hanya fisik, tapi juga yang ada dalam diri kita. Jadi dibersihkan secara fisiknya dan juga secara ruhiyah. Karena apa? Jangan sampai ada yang terkotori dalam diri kita ini, ada noda-noda yang lainnya. Ketika satu saat nih ya, kita yakin bahwa yang menolong kehidupan kita ini Allah, ternyata apa? Kita masih misalnya percaya kepada kekuatan-kekuatan selain Allah ya.
saya baru dapat kisah nih ya. Saya dapat dari kisah podcastnya Ari Untung dan yang membawa umroh, jamaah umroh ya. Ternyata ada loh jamaah umroh itu ya, yang lain itu bisa melihat Ka'bah, dia tak bisa melihat Ka'bah ya. Sampai yang pemandu umrohnya ini memastikan begitu, karena kebetulan ibu ini sudah tua, jadi pakai kursi roda, jadi diantarkanlah untuk umroh, mengulang umroh lagi, kemudian tawaf. Jadi kan ada yang tawaf di lantai, di bagian bawah, ada yang dia di lantai 2 kabarnya ya. Di satu putaran itu nggak nampak Ka'bah, padahal yang lain itu nampak Ka'bah itu nggak tertutupi. Di putaran kedua masih nggak nampak ya. Yang pemandunya ini terus mengingatkan agar beristighfar, mengingat dosa apa yang dilakukan sehingga tak nampak gitu. Mungkin ada, intinya terus beristighfar lah gitu. Barulah kemudian tawaf yang ketiga ya, sang ibu ini bisa melihat Ka'bah ya, bisa melihat Ka'bah. Ibu ini menangis gitu ya, sampai di putaran berikutnya sampai 7 kali tawaf ya, bisa melihat Ka'bah. Jadi teman-teman semuanya, setelah dicari apalah kesalahan-kesalahannya ya, diantaranya sebelum umroh itu sempat ya punya kesalahan dengan tetangga, belum sempat meminta maaf gitu ya. Terus ada lagi, ada hal-hal yang berbau kesyirikan yang dilakukan oleh ibu ini. Nah, ternyata teman-teman semuanya, ternyata kalau umroh atau haji itu ya, itu langsung dibalas loh ya. Apa yang kita alami di sini dalam kehidupan kita, pergi kita ke sana, itu langsung dibalas ya, langsung. Di sana aja kita sudah negatif gitu, panas banget di sini ya. Itu kabarnya, informasinya, meskipun AC kuat, kipas angin muter, itu dia tetap merasakan panas. Itu karena apa? Dia seolah-olah ini nggak suka itu, panas gitu. Kemudian setelah beristighfar, tobat, memohon ampun pada Allah, barulah bisa merasakan dinginnya lagi. Wah itu ya. Nah ini teman-teman semuanya ya, ini menunjukkan bahwa jangan sampai ada ilah di hati kita ini. Syahadat kita apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Ilah itu sembahan kita, yang kita ikuti, yang kita ridho dengannya, yang kita cintai. Kalau ada ilah selain Allah di hati kita ini, ingat loh, HP kita itu bisa jadi ilah loh. Kapan? Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ada panggilan azan, kita sibuk main Mobile Legend gitu ya. Oke, kita mabar hari ini ya, situ mabar. Kenapa? Kalau berhenti, nanti kehilangan momen tuh. Siapa? Waktu sholat habis, nggak dapat sholat jamaah, dan bahkan lewat waktu sholat ya kan. Nah saat itulah Mobile Legendnya, HP-nya jadi. Islam itu harus kita pegang kuat ya, karena dia dengannya kita menjadi jalan kehidupan kita yang selamat. Karena Islam itu sendiri kan artinya selamat, menyerahkan diri, patuh gitu ya. Itu. Jadi kalau kita beramal di dalam Islam, insya Allah kita akan mendapatkan akhir kehidupan yang baik gitu. Nah, sampai di sini teman-teman semuanya, Rasulullah SAW kemudian dinaikkan ya dari langit pertama, kedua, dan seterusnya sampai ke singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa kemudian peristiwa yang terjadi? Ya, Allah seolah ingin mengabarkan, ingin memberikan ini loh, ya. Jadi Rasulullah SAW di saat itu galau, sedih, ya. Kemudian banyak yang menolak dakwahnya, ya.
Seolah Allah ingin memberikan penguatan kepada Rasulullah SAW bahwa apa yang jalan yang dilalui itu, ya meskipun banyak cobaannya, ya memang begitu. Tapi ini loh kamu tengok, gitu. Rasulullah kan diajak, tengok umat-umat yang taat, ada surga. Kamu lihat juga umat-umat yang tidak taat, ada neraka. Dilihatkan isi surga, isi neraka, dilihatkan. Wah, ini yang suka menggunjing nih. Tengok, dia memotong lidah-lidahnya sendiri. Ini yang meninggalkan sholat nih, dia memukul kepala-kepalanya sendiri, gitu kan. Ini hukuman seringan-ringannya neraka nih, ya. Apa itu? Hukuman seringan-ringannya di neraka itu adalah memakai sendal terompah-terompah dari api, yang ketika sendal itu dipakai, ininya mendidih, meleleh, dan hancur. Dan ini menjadi salah satu doa Rasulullah, karena pamannya ini tak mau masuk Islam meskipun tahu kebenaran Rasulullah, ya. Sampai doa Rasulullah SAW, berikan ya Allah seringan-ringannya hukuman di neraka. Begitu. Ringan memakai sendal. Siapa yang mau memakai sendal dari api? Ketika sendal itu dipakai, mendidih, meleleh, habis, utuh lagi, ya gitu. Itu seringan-ringannya. Jadi teman-teman semuanya, Allah ingin mengabarkan ini pasti loh balasannya, gitu. Berarti apa? Ya, asal kehidupan kita ini dari Allah, teman-teman semuanya, ya. Dari nutfah, sel ayah kita, sel ibu kita dipertemukan, ya. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Qadarullahnya kita itu lahir dari ayah dan ibu. Tapi kalau Allah mau, ada manusia itu lahir dari mana? Ada nggak punya pasangan tapi bisa lahir? Siapa? Nabi Isa lewat Maryam. Ada yang juga tercipta lahir, ya, dari laki-laki. Apa? Pasangannya Adam. Iya, Adam. Makanya apa? Ada istilah, aku lagi mau mencari tulang rusuk. Iya, kalau ikhwan mencari tulang rusuk, ya kan? Iya, tulang rusuknya di sini kayaknya. Kalau yang akhwat mau mencari tulang punggung. Aku sedang mengusahakan untuk mendapatkan tulang punggung, kata akhwat ini kan. Yang ikhwan, siapa kira-kira tulang rusukku nanti ya? Apakah di FKIP Undri ini ataukah di fakultas lain ya? Yang jelas sudah pasti bahwa, ya, bahwa bagi Allah itu segala sesuatu mungkin, ya. Nggak ada suami bisa lahir, itu Nabi Isa, Maryam melahirkan anak, ya. Nggak ada perempuan bisa tercipta, ya kan, lewat tulang rusuk, tulang rusuk laki-laki, ya. Iya, terciptalah Hawa, ya kan. Apa lagi? Sekarang malah ada orang nggak mau punya anak, namanya child free. Kenapa? Aku nggak mau punya anak lah, nanti kalau berkeluarga maunya berdua aja kita ya, gitu kan. Sehingga muncullah orang-orang yang mengkampanyekan karena repotnya berkeluarga, repotnya punya anak, child free, ya. Maka tahu nggak? Coba buka di situs mana itu ya. Di Jepang itu ada ratusan ribu rumah yang kosong karena nggak ada yang menghuni. Ya bener ya, kosong, nggak ada yang menghuni ya. Usia apa pengganti generasinya itu udah pada habis. Bayangkan itu. Karena apa? Ya mereka nggak mau punya anak. Ya, kalaupun mau bersatu, ya LGBT muncul ya. Ada laki-laki suka laki-laki, yang perempuan suka perempuan gitu. Ini akan habis ya. Ya. Nah, Islam itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah. Fitrah manusia itu berpasangan.
fitrah berpasangan itu pasti lahir keturunan, begitu. Dan suatu saat tanpa peperangan Islam ini akan dimenangkan oleh Allah. Karena apa? Populasinya semakin banyak terbesar, ya. Populasinya semakin berkembang, ya. Jadi nih mahasiswa Muslim nih harus ikut mengkampanyekan juga nih. Jangan sampai child free itu ada di kampus kita, atau homo itu ada di kampus kita, ya. Ada nampak-nampak homo. Homo itu badannya kekar tapi nanti melambai gitu kan, hati-hati nih. Kawan-kawan yang sering fitness nih, tolong dicurigai ya. Badannya Rembo tapi hatinya Hello Kitty. Bagus nggak tegak-tegak gitu ya, kayak ketua apa tadi, panitia gitu ya, badannya kurus tapi hatinya itu Rembo gitu kan. Sanggup melaksanakan Isra Mi'raj, jangan Isra Mi'raj di tingkat fakultas, nanti di tingkat universitas kalau perlu dari ESA ini kan. Baik teman-teman semuanya ya, hikmah yang bisa kita ambil lagi bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah bagi Allah, kalau Allah mau itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi teman-teman semuanya silahkan berdoa. Mi'raj kita itu ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah bagaimana perintah sholat 5 waktu. Bayangkan Rasulullah SAW itu ketika itu bukan hanya dia, kita umatnya. Bayangkan itu. Dan nanti di yaumil akhir nanti Rasulullah itu nggak akan tenang sebelum umatnya itu selesai dihisab. Bayangkan itu. Jadi teman-teman semuanya, begitu cintanya Rasulullah kepada kita, menerima perintah sholat itu awalnya berapa kali? Berapa rakaat? 50 rakaat, bayangkan itu. Ya, setelah turun jumpa dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Dikasih nasihat, ya. Akhirnya minta rekomendasi lagi, turun lagi. Sampai akhirnya 5 waktu. Itu pun apa? Sebenarnya sudah cukup ya 5 ya. 5 saja itu sudah banyak diskon. Kita masih ngediskon juga ya sholatnya. Nih ya. Subuh ketinggalan, zuhur kesiangan. Ada lagunya itu ya, lagu qasidahnya. Ya. Maghrib ketiduran, isya kebablasan, macam-macam lah gitu ya. Ya. Jadi teman-teman semuanya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa ya, peristiwa ini bagi Allah adalah sangat mudah. Sehingga apa? Ya. Sehingga apa? Bagi Allah sangat mungkin ya memperjalankan hambanya. Kalau menurut logika kita, mana mungkin gitu. Tapi dalam hal ini hanya keimanan yang bisa kita kuatkan dalam diri kita bahwa apa yang diceritakan, dikisahkan di Al-Quran surat Al-Isra ini adalah kebenaran yang nyata. Dan inilah yang menguatkan keimanan kita ya, sampai akhirnya kemudian kita bisa mengucapkan ya di Al-Fatihah juga ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Tak ada pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita hari ini galau, jangan mengadu ke medsos, jangan curhat ke mana-mana gitu ya. Curhatnya ke Allah saja. Karena apa? Allah tempat kita ini mi'raj gitu ya. Mungkin kita tak seperti Rasulullah SAW diperjalankan gitu, tapi hati kita ini bisa mi'raj langsung gitu ya. Allah nggak mesti ada perantara, Allah nggak butuh perantara, kita langsung bisa meminta. Ini hebatnya dalam Islam nih, nggak perlu kita membayar ke orang yang soleh gitu ya, tolong Pak doakan, kayaknya saya nggak Allah nggak seperti itu ya. Langsung kita memohon kepada Allah ya. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu ya. Yakin nggak kalau Allah mau mengabulkan doa kita? Yakin nggak? Yakin.
ya. Hanya saja bisa jadi ya Allah belum kabulkan saat itu karena apa? Belum waktunya. Ya Allah, ya berikan aku IP 4, ya Allah, rupanya 3,8 gitu ya, 3,5. Allah ini apa nih, nggak mengabulkan doa saya nih. Wah gitu. Allah yang paling tahu ya. Kalau kita berdoa kemudian dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, berarti apa? Berarti apa itu? Ya Allah berikan IP 4,0 ya Allah, tiba-tiba Allah nanti pas di satu semester ngasih kita 4,0. Berarti apa? Doa kita dikabulkan, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah, doa saya diijabah oleh Allah. Nah, kemudian ya Allah berilah IP saya 4,0, tiba-tiba dapat 1,5. Apa yang kita ucapkan kemudian? Ya Allah, aku udah sholat, udah ikut pengajian, udah taat, udah infak, sampai uang jajanku habis. IP 1, besok nggak mau lagi lah aktif gitu kan. Ada yang kayak gini ya? Berarti ini kemarin nih nggak ikhlas nih. Yang kita lakukan adalah teman-teman ya, berarti pilihan Allah, takdir Allah lah yang tepat. 1, itu adalah yang terbaik.